Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Adin Izlah, NIM 366 dari MBS 6H. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep persaingan usaha dalam Islam. Konsep persaingan usaha dalam Islam memiliki arti sebuah perencanaan strategi pemasaran. Karena dalam Islam, usaha atau persaingan usaha dalam Islam ini bukan dikategorikan untuk menjatuhkan produk lain, akan tetapi bagaimana cara meningkatkan dan memiliki keunggulan produk perusahaan tersebut. Maka arti sebuah konsep persaingan termasuk fastabiqul khairat, yaitu memberikan kontribusi yang baik bukan untuk menjatuhkan pebisnis lainnya. Di sini memiliki 3 poin nih. Poin yang pertama adalah pihak yang bersaing. Dalam menentukan pihak yang bersaing, kita atau suatu perusahaan, manajer dapat melakukan beberapa hal seperti menentukan sasaran pesaing, yaitu memperluas market share, memaksimalkan laba, atau meningkatkan mutu produk. Yang kedua adalah identifikasi strategi pesaing, yaitu perusahaan sering melakukan hal ini untuk memenangkan persaingan. Perusahaan tidak boleh lengah, strategi yang kreatif dalam cara berinovasi, mengadopsi, ataupun dengan cara-cara lain agar produk kita terlihat lebih unggul, tapi diingat tanpa menjatuhkan produk yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menyeleksi pesaing. Dalam menyeleksi pesaing ini kita juga harus mengetahui target market pasar kita untuk siapa. Kalangan muda, pelajar, orang tua, anak kecil, atau hal yang lain sebagainya. Selanjutnya, poin kedua adalah cara bersaing. Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana bersaing yang baik ketika berdagang, yaitu Rasulullah tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Itu bukan berarti Rasulullah bersaing seadanya, akan tetapi beliau memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyebut spesifikasi barang yang dijual sesuai dengan keadaannya. Jika barang tersebut cacat juga dikatakan cacat, bagus juga dikatakan bagus. Karena pelayanan adalah salah satu cara atau kunci untuk memberikan sebuah keyakinan terhadap pelanggan, dan nantinya ketika kita jujur, nantinya pelanggan juga akan lebih mengetahui dan akan lebih care terhadap kita dan percaya tentang produk yang kita jual. Kecil atau hal yang lain sebagainya. Dan dalam menyeleksi pesaing ini kita juga harus mengetahui perusahaan yang lain memiliki keunggulan apa dan apa yang dapat kita unggulkan dari produk kita. Dalam hal ini nanti dapat meningkatkan kualitas mutu produk dan nantinya para konsumen dapat memilih produk kita. Kemudian yang kedua adalah cara bersaing. Seperti yang sudah diungkapkan Rasulullah atau diberikan contoh. Dan poin yang ketiga adalah produk, barang, dan jasa, yaitu produk atau barang dan jasa yang disaingkan harus mempunyai suatu keunggulan. Beberapa keunggulan produk dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing, seperti produk yaitu yang dipersaingkan sesuai dengan kaidah Islam, tidak memiliki mudarat, tetapi dapat memberikan manfaat terhadap konsumennya atau orang lain. Kemudian harga harus kompetitif. Jadi tidak barang itu langka terus kemudian dinaikkan setinggi langit, akhirnya orang-orang bingung untuk membeli. Seperti itu tidak boleh, karena juga termasuk mudarat dalam memberikan harga. Yang terakhir adalah tempat, yaitu tempat yang digunakan juga harus baik, bersih, sehat, nyaman, serta harus dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan. Dan yang terakhir adalah pelayanan, karena Islam menekan pentingnya sebuah pelayanan dalam usaha bisnis, yaitu dapat mengembangkan sebuah usaha dan kesuksesan. Karena pelayanan memiliki sesuatu yang penting, maka kita juga harus meningkatkan kualitas pelayanan kita untuk lebih mengikat para konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Risa Indika, NIM 375. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi analisis pesaing. Analisis persaingan berperan penting dalam beberapa konteks manajemen strategi. Seiring perkembangan zaman, terdapat pergeseran peran pemasaran dari upaya untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan konsumen secara lebih efektif. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis persaingan yaitu ada 7 poin. Poin yang pertama adalah identifikasi pesaing. Identifikasi pesaing ini yaitu untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki. Perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. Nah, ada beberapa identifikasi pesaing, yaitu ada 4. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan.
Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing. Yang ketiga, ada identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin yang kedua, menentukan sasaran pesaing. Kita perlu mengetahui sasaran dari pesaing dan siapa yang menjadi target mereka selanjutnya. Sasaran pesaing antara lain memaksimalkan laba, memperbesar market share, meningkatkan mutu produk, atau mungkin juga mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Untuk poin yang ketiga yaitu identifikasi strategi pesaing. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki strategi tersendiri untuk mematikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih pula strategi yang dijalankan. Untuk poin yang keempat, ada kekuatan dan kelemahan pesaing. Informasi kekuatan dan kelemahan pesaing diantaranya mencakup bidang keuangan, sumber daya manusia, produksi dan teknologi, pemasaran, strategi produk, harga, distribusi, dan promosi yang mereka lakukan. Untuk poin yang kelima yaitu menyeleksi pesaing. Nah, di sini ada beberapa jenis menyeleksi pesaing, yaitu diantaranya ada pesaing kuat dan pesaing lemah, pesaing dekat dan pesaing jauh, dan juga pesaing baik dan pesaing buruk. Untuk poin yang keenam yaitu merancang sistem intelijen untuk bersaing. Informasi yang telah dikumpulkan mengenai pesaing kemudian harus diinterpretasikan, distribusikan, dan juga dipergunakan. Untuk poin yang terakhir yaitu poin ketujuh, ada menyiapkan strategi bersaing. Nah, setelah mengenali dan mengevaluasi pesaing utama, perusahaan selanjutnya merancang strategi pemasaran bersaing yang paling baik dalam mempromosikan tawarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ruliani NIM 383. Saya akan mempresentasikan poin C, yaitu strategi persaingan, strategi pesaing pemimpin pasar, dan strategi kompetitif lainnya. Dalam Islam, setiap muslim yang ingin menjalankan suatu bisnis dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persaingan sehat. Yang kedua, kejujuran. Ketiga, keterbukaan. Dan keempat, keadilan. 2. Strategi pemimpin pasar. Untuk tetap bertahan sebagai yang nomor satu atau sebagai pemimpin pasar, perusahaan dituntut untuk melakukan tindakan di 3 bidang. Yang pertama, perusahaan harus menemukan cara untuk memperbesar permintaan pasar keseluruhan. Yang kedua, perusahaan harus melindungi pangsa pasar sekarang melalui tindakan defensif dan ofensivitas yang tepat. Ketiga, perusahaan harus berusaha meningkatkan pangsa pasarnya lebih jauh, bahkan jika ukuran pasarnya tetap sama. Nah, di sini ada 3 cara yang dapat digunakan pemimpin pasar untuk memperluas pasarnya, yaitu yang pertama dengan pemakaian baru, yang kedua penggunaan baru, dan yang ketiga penggunaan yang lebih penting, mempertahankan pasar. Nah, sambil berusaha memperluas pasar keseluruhan, perusahaan yang dominan harus tetap mempertahankan bisnisnya saat ini terhadap serangan pesaing. Pertahanan yang terbaik adalah dengan menyerang. Perusahaan yang dominan harus menjaga bisnisnya dari segala penjuru supaya tidak dimasuki oleh lawan. Nah, di sini ada 6 strategi pertahanan yang harus digunakan oleh pemimpin pasar menurut Kotler. Yang pertama, pertahanan posisi. Nah, bentuk pertahanan yang paling mendasar adalah dengan membangun benteng yang kokoh dan sulit direbut di sekitar daerah kekuasaan. Namun, bila hanya mempertahankan atau menjaga posisi atau produk saat ini saja, perusahaan akan bisa dikalahkan oleh pesaingnya. Yang kedua, pertahanan samping. Nah, selain menjaga daerah kekuasaannya, pemimpin pasar juga harus membangun pos-pos pertahanan di luar daerahnya untuk melindungi front yang lemah atau sebagai pangkalan penyerangan dalam serangan balik. Yang ketiga, pertahanan mendahului. Pertahanan yang lebih agresif adalah menyerang lawan sebelum lawan tersebut menyerang. Yang keempat, yaitu pertahanan serangan balik. Bila perusahaan pemimpin pasar diserang, maka reaksi pertamanya adalah menyerang balik. Pemimpin tidak dapat tinggal diam di hadapan para penurunan harga,
promosi besar-besaran, peningkatan produk atau serangan ke wilayah penjualan oleh pesaing. Yang kelima, pertahanan bergerak. Nah, ini dilakukan dengan memperluas daerah penjualan yang nantinya dapat berfungsi sebagai pusat pertahanan atau penyerangan. Yang keenam, yaitu pertahanan penciutan atau mundur, yaitu perusahaan besar sering menyadari bahwa mereka tidak dapat mempertahankan seluruh wilayahnya. Yang terakhir yaitu memperluas pangsa pasar. Nah, pemimpin dapat meningkatkan labanya dengan cara meningkatkan pangsa pasar. Ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan perusahaan sebelum mengupayakan kenaikan pangsa pasar. Yang pertama, kemungkinan terjadinya tindakan unexpected. Yang kedua, biaya ekonomis. Dan yang terakhir, adanya kemungkinan perusahaan mengambil strategi bauran pemasaran yang keliru dalam upayanya memperoleh pangsa pasar yang lebih tinggi. Saya akan meneruskan tentang materi yang selanjutnya tentang strategi kompetitif lainnya. Strategi yang akan memberikan kepada perusahaan yang bersangkutan atau produk-produk keunggulan kompetitif. Yang pertama, komposisi kompetitif. Menurut Michael Porter merumuskan strategi pokok penentuan posisi kompetitif yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu kepemukaan biaya secara keseluruhan. Kedua, diferensiasi. Yang ketiga, fokus. Yang poin selanjutnya, klasifikasi yang berbeda mengenai posisi kompetitif. Klasifikasi ini berdasarkan atas peran perusahaan dalam peran sasaran. Yang pertama, pemuka atau pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar. Yang terakhir, perulung pasar. Yang poin selanjutnya, strategi pemuka pasar. Kebanyakan industri memiliki satu perusahaan yang diakui sebagai pasar. Perusahaan ini sebagai market share terbesar memimpin dalam harga, produk baru, distribusi, dan promosi. Yang materi selanjutnya, memperluas pasar. Pada umumnya, pemuka pasar harus mencari penggunaan baru. Yang terakhir, lebih banyak lagi penggunaan produknya. Yang materi selanjutnya, melindungi market share. Yang harus dilakukan untuk melindungi posisinya harus inovasi secara terus-menerus. Ada 6 strategi yang bertahan yang dapat digunakan oleh pemuka pasar. Yang pertama, pertahanan posisi. Kedua, pertahanan samping. Yang ketiga, pertahanan menyerang lebih dahulu. Yang keempat, pertahanan menyerang balik. Kelima, pertahanan mudah bergerak. Yang terakhir, pertahanan kontraksi. Yang materi selanjutnya adalah memperbesar market share. Pemuka pasar dapat berkembang dengan meningkatkan market share mereka lebih jauh. Poin yang materi selanjutnya, strategi penantang pasar. Mereka dapat menyerang pemuka dan pesaing lain dengan tawaran yang agresif. Yang poin selanjutnya untuk penantang pasar adalah cara menyeimbangkan orientasi pasar dan pesaing. Dewi mengatakan bahwa orientasi pasar penting bagi perusahaan seiring dengan meningkatkan persaingan global dan perubahan dalam kebutuhan pelangganan. Dalam hal ini, perusahaan menyadari bahwa mereka harus selalu dekat dengan pasar. Selain itu, konsep tersebut diperlukan untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, konsepsi orientasi pasar dapat menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat dihasilkan melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, customer orientation. Yang kedua, competitor orientation. Yang ketiga, interventional coordination. Yang materi yang terakhir, koordinasi antar fungsi. Perusahaan yang berorientasi pasar selalu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memahami tentang kebutuhan dan keinginan pelanggannya, serta memahami aktivitas pesaing sehingga perusahaan tidak akan ketinggalan langkah dalam menentukan arah yang
strategis.